otak bisa begini. Bapak ini tahu nggak tuh, Bapak ini cuma tutup mata, buta hati, naik-naik kayak perempuan ngerocos. Kau pakai aja rok, Pak. Kau pakai rok aja sekarang. Kamu nggak bisa bela agamamu. Jangan rocos. Kamu nggak bisa bela agamamu. Kau bukannya bela, menjawab. Kamu tahu arti menjawab. Sadar kamu terbatas. Kamu tahu arti menjawab gak? Kamu itu jawab. Kamu itu bisa jawab, Pak. Cuma bisa ngerocos kayak perempuan. Pakai rok kau. Pakai rok sekarang. Kamu kalau nggak bisa jawab dengan mereka, kamu diam, turun di bawah, kamu tidur. Jangan sok-sok jagoan di sini. Betul itu. Dari tadi ngomong ini kawin ini betul kawin sekali itu. itu, Maksudnya apa? Kamu tuh ngerti nggak? Kamu tuh paham nggak? Sesama. Nggak ada kan? Bisa diam dulu. Nggak ada naikin mosa di bawah. Abdul. Nggak ada kan? Naikin mosa. Iya, Abdul naikin mosa di bawah. Mosa tali foro dinaikin. Betul, iya. Terturut tadi itu. Dia terpental. Mungkin jaringan naikin. Tolong dia mau jawab sih ini bapak. Iya. Bapak satu ini yang sok jagoan. Pakai rok aja. Iya, tapi ya sesama jangan ini ya, jangan kuntuk-kuntukan iya, sesama. tapi orang kayak gini tuh nggak bisa didiamin. Orang kayak gini nggak bisa, harus dikasih kita pemahaman diskusi baik-baik yang... ya, kita diskusi baik-baik ya. Ya, kita diskusi baik-baik ya. Saya hadirkan beliau. Silakan Bang betul. Zuma. Naikin itu Mossad. Silakan Bang Zuma naik. Bukan Zuma, Mossad. Saya tadi kita jangan bahas itu lah. Enggak enak. Iya. Enggak enak loh kalau sesama gitu kan dilihat gitu. Membalas kejahatan dan kejahatan. Silahkan kamu mau membalas kejahatan dan kejahatan, silahkan kamu tahu arti kamu tuh ngerti sih ke arti diskusi gitu, menjawab tanya jawab tuh kamu ngerti nggak sih? Ini bapak ini cocoknya itu tidur, dia cocoknya tidur pakai rok beres itu, nggak usah. Orang kayak gini tuh saya akan nyerang dia habis-habisan kayak gini. Naikin Mossad, Abdul, naikin Mossad. Oh, Mossad yang mana ya? Yang itu ada tulisan Mossad Alif Huruf. Oh, enggak ada Non. Yang Mossad Alif Huruf aja lah, Non. Enggak. Non. Iya, tapi kalau dari Kristen yang sok jagoan di sini nggak bisa dibiarin. Sok ngerti apa dia sok naik jagoan. Sudah naikkan Imo lagi dan Al-Amin. Kalau masih mau diskusi. Ya, intinya jangan ini Bang ya, jangan main antem pribadi, jangan menghujat ya. Kalau mau gitu. Saya bisa naikkan, yang penting jangan menghujat, yang penting jangan antem pribadi. Iya, maksud saya kan ini peringatan aja gitu kan. Peringatan aja gitu. Jangan sampai terjadi ini kan gitu kan. Oke, siap Bang ya, kita diskusi baik-baik ya. Bentar dulu Oke. Kan orang buka Rom itu kan Rom mereka diskusi saling tanya jawab. Dia tanya kenapa kayak kesurupan, kayak kebunuhan Roh Kudus, di kesurupan dia. Roh hantu dia kayaknya. Iya. Yang Kong Huan silakan dorong gerobaknya ya. Kalau bila perlu sampaikan ke Singapura sini, gua bayar ongkos kirimnya. Yang Kong Huan. Lalu nasihati pendeta-pendeta di gereja. Iya, intinya kalau mau diskusi baik-baik Non, saya akan naikkan teman-teman gitu. Yang penting mau diskusi baik-baik ya. Ya Non ya, diskusi itu kalau mungkin saya naik ini cuman yang Kristen yang sok jagoan Abdul. Soalnya saya enggak, tapi kalau Kristen yang udah nyerang sesamanya saya akan hajar juga, nggak bisa diam. Budiak. Iya, maksudnya ya saya ingatkan aja gitu kan, jadi jangan sampai nanti terjadi yang namanya penghujatan gitu. Itu saya mohon maaf, saya akan turunkan gitu loh Non kalau ada penghujatan gitu. Iya, dari pihak siapapun gitu ya. Imo. Naik. Nah, aku mau turun dulu Abdul, nanti kalau itu baru saya naik lagi. Saya soalnya nggak mau kalau udah saling nyerang sesama. Ya. Oke. Yang penting jangan menghujat ya Bang Ustaz ya kalau mau diskusi ya. Kamu hanya mau diskusi dengan Kong Huan. Nah, kata Al-Amin, Muslim nggak usah naik. Karena Amin tadi sudah banyak pertanyaannya saya jawab. Dia tidak kasih saya waktu untuk bertanya tentang imannya. Ya Amin. Naikin yang Kristen lain. Ada saudara Muslim yang bisa jawab kok. Naikin yang Kristen lain sama yang Muslim, mereka yang mau diskusi ya. Kalau Kristen nyerang Kristen ya saya nggak setuju dong.
Nah, saya mau turun dulu. Ya insya Allah. Saya akan naikkan wakil-wakil muslim yang bisa. Yang penting saudara-saudara Kristiani bisa diskusi dengan baik. Ya kan, saya akan buat perjanjian dengan teman-teman. Siapa yang menghujat pasti saya turunkan ya. Jadi Ustaz harus ingat itu ya perkataan saya Ustaz ya. Jadi kita harus hati-hati gitu. Diskusi secara dewasa lah. Ya. Nggak enak loh saya lihat kalian gontok-gontokan di atas. Saya loh yang nggak enak. Siap ya, Ustaz ya? Siap ya diskusi ya? Saya naikkan ya. Bilang dulu dong, siap. Yang mau kau naikkan siapa? Bu? Oh, Imo, ya, ya. Imo, wakil muslim. Yang penting jangan menghujat. Ah, oke. Yang penting jangan menghujat ya, yang penting jangan Saya, menghujat. Nanti Bang saya Juma dengan juga Imo suruh aja ya dari dulu. bawah. Nanti naikin Bang Juma. Ada, Ya Bang lanjut Wisar. aja, Bunda. Lanjut aja. Jawab itu tadi, Imo. Kamu bilang tadi kawin Ya. kontrak itu untuk menghindari perzinahan, ya Iya. kan? Makanya saya bilang dalam hati, lo kok kamu tahu? Makanya saya tanya tadi. Lalu Oh, kenapa ya kamu gini. mengatakan lagi Iya. itu si A? Karena saya tidak tahu itu namanya si A itu apa. Ya. Gitu Sudah, loh. saya nggak bawa siah ya. Jadi, Gini, saya jawab. Jangan berputar-putar gitu loh. Ya, saya jawab. Saya jawab. Kawin kontrak itu artinya perjanjian awal perkawinan. Misalnya gini, kan orang apalagi Islam itu biasanya dianjurkan untuk menikah tanpa berpacaran. Artinya hanya dijodohkan. Nah, jadi tapi nggak kawin kontrak. Itu salah satu ya. Terus kalau kawin kontrak itu ada perjanjian awal. Contoh misalnya mau nggak menikah sama saya selagi saya di Indonesia. Kalau dia mau jadi, kalau dia nggak mau terus nggak akan terjadi. Itu sah loh karena nikah. Karena memang laki-laki ini boleh menikah lebih dari satu. Nah salahnya di mana? Jinahnya di mana? Nggak ada tuh jinah. Itu sudah aturan Islam, bukan Dalilnya di perzinahan mana, itu. Imo? Ah? Di Quran atau di hadis, tunjukkan dalilnya. Oh, kalau saya sih nggak lihat dalil ya, itu sudah umum. Artinya kalau kau tanya sama Ustadz juga pasti ada, pasti boleh. Dalilnya ada. Kalau saya kan nggak terlalu hafal dalil-dalil ya. Kalau kamu tanya dalil ada Ustadz Jumal. Oh, Kalau saya nggak, cuma saya ngerti Berarti- karena dalam Islam itu kawin kontrak itu tidak dilarang karena artinya kontrak itu orang jangankan kawin yang kontrak gimana. Sekarang udah musim loh kawin kontrak, artinya sebelum menikah itu ada perjanjian. Itu namanya kontrak. Perjanjiannya apa? Macam-macam. Termasuk menikah selama orang itu ada di Indonesia atau gimana gitu. Gitu aja sebenarnya. Jadi sah karena memang menikah gitu loh, bukan kumpul kebo. Sah, ada ustadznya. Dan perempuan kalau dia mau berarti dia sudah tahu aturannya. Artinya dia hanya menikah berapa tahun. Nah itu dia mau. Jadi apanya yang salah, apanya yang jinah? Tidak ada jinah di situ. berarti kalau misalnya itu tidak ada di Quran dan di hadis, nyalahin enggak itu? Saya Salah nggak tahu nggak pasti kalau boleh kawin kontrak berarti ada sudah di Al-Quran itu biasanya. Berarti ada, tidak dilarang. Tapi kamu nggak tahu. Saya memang nggak tahu tapi kalau boleh dijalankan berarti ada. Itu kawin kontrak itu solusi. Misalnya ketika orang luar ingin di Indonesia, dia tidak ingin melacur, kan pelacuran kan banyak. Daripada saya melacur, saya di Indonesia misalnya 5 tahun, istri nggak bisa ikut, mendingan saya menikah. Tapi kan nggak mungkin saya bawa ke tempat saya. Adakah yang perempuan yang mau menikah dengan saya hanya selama saya di Indonesia? Itu salahnya di mana? Bukankah itu sah? Sama dalam Islam kalau bercerai aja boleh. Beda dengan kalian tidak boleh bercerai. Kalau Islam boleh, kalau sudah tidak sanggup boleh bercerai. Islam itu boleh. Gitu. Karena manusia itu tidak semuanya sanggup menjalankan rumah tangga yang memang mustahil ketika ada KDRT atau apa. Ya, masa ditunggu itu sampai mati. Gitu. Jadi itulah Islam itu banyak solusi. Tidak mau menyiksa hidup hanya demi nama baik. Enggak, dia yang merasakan hidupnya, dia yang sanggup, ya udah. Ketika ada KDRT ya baiknya Oke Bunda. cerai, bisa. Oke Bunda. Ya. Oke Bunda Imo, tolong hargai teman kita Kristen. Oke, silakan Bang User, apa yang mau disampaikan? Ya, Silakan. maksudnya itu dia bilang tadi, maka itu PR-mu ya, Imo ya, PR-mu dalam artian kan
kalau saya lihat Islam itu kan harus hidup dalam dalil, tetapi ada tindakan, ada wujud sikap yang tidak sesuai dengan dalil, ya. Maka saya bilang nanti PRI mau mencari dalilnya di Quran itu ada apa tidak, atau di Pasti hadis ada, apa. cuma saya ini kan bukan ustazah ya. Jangan Pasti bilang ada. pasti, aduh kalau pasti itu Pasti Anda ada, sudah mau tidak Tahan dulu, boleh. bunda, sebentar bunda. Jangan disanggah apapun yang dia sampaikan. Biarkan dia sampaikan, kita hargai dia Iya. bicara. Silakan, Ustaz. Ya. Yang kedua, kalau Yang penting jangan menghujat misalnya ya, kalau menghujat habis loh. ada atau Blender lu tidak kalau itu menghujat ya. dalilnya, berarti Ya kawin tunjukkan di dalam dalilnya di Islam mana itu kalau memang jangka ada, tunjukkan waktunya. dalilnya. Iya, sekarang tunjukkan dalilnya kalau memang ada. Kalau menurut kamu ada. Tunjukkan dalilnya. Ini suara Bisa nggak tunjukkan dalilnya? Kalau nggak Saya bisa itu yang nggak boleh bertanya diskusi ya. begitu. Saya Iya. itu yang bertanya. Makanya kita Justru bilang karena kalau saya memang ada tidak dalilnya tahu, tunjukkan. ya tidak ada. Saya nggak Tidak bawa tahu dalil ya. kok. Oke. Tetapi kan Oke. bentuknya itu kan ada, dan itu yang melakukan kan yang saya tahu ya Islam gitu loh. Iya kan? Jadi Apa yang kalau dilakukan saya orang mau Islam yang Anda bilang, lihat? Apa yang ini- Anda lihat? Apa yang dilakukan ini- orang Islam itu? Apa yang Anda lihat ya saya yang dilakukan lihat orang ya, Islam? berarti bisa nikah kontrak itu tanpa dalil gitu loh. Wah, ini framing Anda kalau begini, Pak. Soalnya tidak ada dalilnya. Anda kan mengatakan Kok seperti itu. framing? Makanya saya minta dalilnya. Kalau Kamu memang yang ada, tidak mana bisa dalilnya bawa gitu loh. dalil, kok saya pula yang bawa dalil. Aduh, susah lah diskusi kalau gini. Ini Poktat nih otennya, coba naikin lagi oten. Biar nanti lama-lama naikin Bang Juma. Ada Bang Juma kayaknya. Ada Ustadz Juma. Tidak usah lah. Anda sesuai kan. Oh ya nggak cocok ya. Artinya gini loh, kalau kawin kontrak itu artinya perjanjian awal loh. Mau di agama manapun itu bisa terjadi. Kawin kontrak ini nggak cuma masalah pernikahan aja, kehidupan rumah tangga pun kita boleh kontrak dulu, perjanjian. Artinya perjanjian itu. Mau nggak? Kalau nggak mau ya nggak akan terjadi gitu loh. Salahnya di mana? Dalam Islam itu boleh. Karena kenapa orang itu mau kawin kontrak? Karena dia tidak mau, artinya melacur di luar. Dia hanya ingin punya satu istri. Artinya boleh dia itu menikah lebih dari satu, kan Islam itu boleh. Di negerinya dia punya istri. Di Indonesia punya istri. Karena nggak mungkin dia bawa istrinya dari Indonesia ke negaranya dia kalau dia udah pulang, udah nggak kerja lagi. Nah itulah dia mencari istri di Indonesia hanya sementara dia di Indonesia. Itulah maka adanya kawin kontrak gitu-gitu. Itu sebenarnya. Tapi kan mereka menikah. Terus jinahnya di mana? Nggak ada jinah di situ. Kecuali perempuan punya suami lebih dari satu, baru itu yang nggak normal. Karena Allah itu maha mengerti kebutuhan laki-laki. Oke, Usir ya. Saya rasa sudah cukup ya, Usir ya. Saya rasa mungkin tidak ada yang bisa dilanjutkan lagi kan gitu. Usir ya. Saya rasa Ya udah fair lah berarti ya. itu nanti PR-nya IMO, itu satu. Kedua, menurut iya, saya bisa. secara pribadi, nikah di dalam Islam itu berarti ada waktunya ya. Nggak ada bedanya berarti kalau misalnya melacur untuk sementara itu nggak ada bedanya kan yang kawin kontrak itu. Itu sih menurut saya. Kalau menurut IMO itu tidak, Coba. itu terserah dia. Tapi jangan Apanya ucap itu dicoba lagi? dong, yang itu keperkatan lacur tadi. Loh. Ini di mana kamu ambil dalilnya, Lah iya Bang? dong, kan katanya daripada melacur, itu kan melacur secara legal kan istilahnya jadinya. Di ajaran Islam tidak Atau ada salah seperti mungkin itu, saya ngomong. Bang. Iya, makanya kita harus pakai dalil, Bang. Ya Tuhanku Yesus Berkata Kristus, menggunakan tolonglah aku. Melacur sementara berarti ada dong. Namanya kontrak kok. Astagfirullahaladzim. Kelewatan lah Abang nih. Tidak fair lah. Loh, Kalau Abang lalu betul mau apa mau diskusi, dibilang mau itu? nggak? Oke, kita diskusi baik-baik ya. Tapi sebentar aja, nanti saya mau turun kembali. Udahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Loh kok mental? Malah pergi. Oh iya, kamu hadapi Anda- Ustadz Juma, dia tahu Anda dalil apa-apa? nih. Saya ini orang pinggiran. Sebentar lagi Ada saya mau turun kok. Karena ini saya mau cas juga HP, sebentar saya turun. Ya kalau mau diskusi baik-baik silakan aja gitu. Yang penting baik-baik. Iya, dengan Bang Juma tuh. Kalau ini langsung Seru. saya turun, saya langsung turunin aja gitu. Kalau memang tidak nyambung dan lain sebagainya,
ndak edukasi begitu, saya turunin aja. Pas saja dia tanya dalil tadi. Tuh tanya sama sama Ustadz Juma. Assalamualaikum Pak Ustadz Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, Sehat gimana selalu, Ukhti? Alhamdulillah sehat. Subhanallah. Tadi Nah, tanya sama sekarang Iya. diulang narasinya tuh. Bang Ustaz coba diulang narasinya. Ini ada wakil dari Muslim bisa menyangga itu subat-subat kamu. Keulangi lagi. Silakan. Tadi silakan. saya Ustaz. naik di sini itu karena Imo bilang banyak Aduh, orang jangan Kristen itu panjang-panjang kawin. lah. Langsung aja narasimu apa yang kamu mau sampaikan. Langsung Ya, disanggah gitu maksudnya loh. itu supaya dia tahu gitu loh. Aduh, aku turunin Jadi, aja kamu loh kalau supaya- lama. biarin dia Supaya dulu ngomong Juma Pak itu ini Pak. tahu mengapa sampai saya mempertanyakan kawin kontrak gitu loh. Ya. Jadi bukan ucuk-ucuk orang Kristen itu langsung menuduh gitu loh. Bukan. Ya. Kamu kan bahas poligami Juma tadi itu asalnya. turun naik. Kamu kan bahas poligami asalnya. Ya, saya jawab lah. Tapi Kamu saya buka itu lagi tadi kawin belum ada kontrak. ngomong tentang poligami loh. Imo. Loh, asal muasal kamu kalau ngomong poligami loh, asal muasal saya itu nggak terlalu tertarik bilang mulik. Kamu itu yang ngomong Ya, poligami. kok bisa turun naik ya? Kenapa ya? Juga airan ini. Sorry mungkin saya salah pencet. Ya silakan. Iya, mungkin saya langsung aja ya. Jadi gini, Ya, silakan. di dalam Islam itu memang pernah terjadi izin dari Rasulullah Muhammad SAW. Ada kaidah dulu sebelum diharamkan, ya. Apa yang melatar belakangi itu terjadi? Karena pada masa Rasulullah Muhammad SAW itu ada yang dikatakan nikah mut'ah dulu pada masa perang. Jadi hal itu kemudian Rasulullah Muhammad SAW setelah terjadi perang yang dimaksud di sini usai, maka Rasulullah Muhammad SAW itu mengharamkan kemudian nikah kontrak. Itu yang perlu saudara pahami. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kami untuk mut'ah pada masa penaklukan kota Mekah. Ketika kami memasuki Mekah, belum kami keluar, beliau Rasulullah Muhammad SAW telah mengharamkan atas kami. Jadi Rasulullah menghalalkan oleh karena daripada mereka ini berzina. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah mengharamkan. Dari Salamah bin Akhwa radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan keringanan dalam mut'ah selama 3 hari pada masa perang Awad, juga dikenal dengan perang Hunain. Kemudian beliau melarang dan mengharamkan. Jadi kaidah Islam itu benar-benar menjadi satu pedoman di dalam pengajaran agama Islam. Makanya kalau kita tidak memahami Islam dengan baik, ya apalagi terkait dengan nikah mut'ah ini, itu bahaya nanti. Hanya saja kita harus memahami bahwasanya riwayat yang mengatakan bahwa larangan mut'ah itu ada, itu dimulai ketika perang Khaybar pada tahun 7 Hijriah, Muharram ya, pada bulan Muharram. Kemudian ada juga riwayat yang mengatakan pada pengharaman daripada mut'ah itu dimulai pada umrah qada. Ada juga yang mengatakan bahwa riwayat pengharaman mut'ah itu atau nikah kontra itu ketika pada masa penaklukan kota Mekah. Jadi banyak kemudian data yang ada di Islam itu bahwa intinya nikah kontra itu haram hukumnya. Itu nggak bisa lagi dilakukan. Nggak bisa. Karena kenapa? Di dalam Islam kaidahnya jelas. Nikah itu tidak ada waktu. Bahwa saya nikahkan kamu selama 3 tahun, itu nggak ada kaidah Islam seperti itu. Yang ada kaidah seperti itu adalah utang piutang. Itu baru betul. Sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 282. Jadi tidak ada itu nikah kemudian ada pakai waktu, nggak ada. Begitu juga ketika masa iddah juga itu ada ketika kemudian wanita atau istri diceraikan, itu ada masa iddah. Tapi kalau suami istri itu tidak ada masanya. Itu nggak berlaku tuh.
Mana tadi teman Kristen yang bertanya? Yang mana? Nih, Saya- user nih, ya, saya yang dengan bertanya. sekutunya tadi. Oke. Dia Oke. pemuda semua. Jadi kalau saudara bisa menunjukkan ke kami bahwa di dalam Islam itu ada penghalalan mut'ah, silakan Anda tunjukkan. Tetapi yang pasti saya akan membantah Anda an Muhammad bin Ali an Abbas radhiyallahu an qala li ibni Abbas radhiyallahu an dia katakan inna Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah dia mengatakan bahwasanya barang siapa yang kemudian melakukan mut'ah, sesungguhnya Nabi Rasulullah Muhammad SAW melarang mut'ah, itu sudah jelas, dan juga melarang daging keledai pada masa Khaybar. Jelas itu hadis sahih yang kemudian tidak bisa kami pungkiri. Jadi riwayat pengharaman nikah mut'ah pada penaklukan kota Mekah itu diriwayatkan dari Rabi'in Sabrah radhiyallahu an, bahwa ayahnya berperang bersama Rasulullah pada penaklukan kota Mekah, lalu kemudian mereka tinggal 15 hari, kemudian oleh Rasulullah SAW dia katakan, kami diperbolehkan untuk mut'ah daripada kami berzina, daripada kami melacur. Tetapi setelahnya Rasulullah Muhammad SAW setelah kemudian menaklukkan Mekah itu selesai, maka mulailah pengharaman terhadap nikah kontrak. Itu tidak boleh lagi. Makanya Al-Quran itu menjelaskan dengan terinci kepada kami umat Islam, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ketika ada kemudian orang menikah menggunakan waktu, itu sudah berbaur niat yang tidak baik. Karena berumah tangga itu tidak bisa ditentukan waktunya. Makanya Allah mengatakan wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Jadi nggak boleh nikah mut'ah itu, nggak boleh nikah kontra itu di dalam Islam, nggak boleh, haram hukumnya. Nah, boleh nggak saya bertanya tentang nikah dalam Kristen? Boleh nggak? Biar kita imbang. Sebelum kamu jawab, Bang. Saya udah jawab, Sebentar, sayang. kamu mengatakan Udah aku bahwa- jawab, sayang. Udah Ya, aku jawab. gini loh. Berarti gini, yang masih terjadi di Bogor itu abang mau bilang apa? Loh, itu bukan syariat Islam. Makanya saya minta mana syariat Islamnya? Tunjukkan ke saya. Mungkin KTP-nya Islam, tapi Justru syariat itu yang menjadi saya hukum. pertanyakan, abang. Bang, justru Ya. karena saya lihat itu adalah dari Muslim, makanya saya heran. Oknumnya. Kok ada nikah seperti itu? Oknumnya. Ya, karena Oknumnya. yang saya tahu, Ya. iya, nggak Oknumnya. semua kan. Oke, oknumnya. Nah, sekarang Nah, apakah kemudian kemudian tadi- dengar, sabar. Apakah suatu kaidah Tunggu hukum dulu, Bang. agama Tadi itu abang dinilai itu dari kan oknum? jelaskan, saya diam loh supaya dapat pesannya. Iya, ini saya Itu sedang loh. menjelaskan kepada Ya. saudara. Abang Anda diam melihat dulu oknum. dong. Abang diam dulu. Anda melihat oknum. Apakah kemudian sebuah agama itu bisa dinilai dari oknum? Abang diam dulu dong. Karena saya banyak melihat di YouTube Narasi banyak orang saya. Kristen dinikahkan dengan hewan di gereja. Apakah itu cerminan Kristen? Cerminan agamanya? Banyak saya lihat gereja mana menikahkan buktinya? sesama jenis, laki-laki dan perempuan. Apakah itu cerminan agamanya? Mana buktinya, Bang? Loh. Mana buktinya? Loh. Bible gay ada. Anda percaya enggak? Gay itu ada Biblenya terkhusus. Tidak ada di Jawab dulu. Bang. Tidak ada. Jawab dulu. Narasi-narasi kamu Jawab aja. dulu. Anda percaya enggak bahwa di Kristen ada Oh, Bible kamu khusus tuh gay? langsung takut tuh dari tadi kamu ngomong Cuma dari tadi kamu ngomong itu Kok saya jadi diam loh. Kok jadi saya takut? Kenapa Saya kan sih udah kalian menjelaskan. itu Selalu Saya kan menjelaskan. Nah, atas pertanyaanmu itu, maka saya tanggapi lagi kan? Nggak boleh, Mang. Nah, yang Kalau kamu tunjukkan harus adalah benar, oknum terus. yang ada Ya, kalau kamu tunjuk sudah tadi tidak sebuah boleh, ya kota. sudah dibubarkan, baik. Dengarkan. Tadi kau menunjuk sebuah kota. Kalau sudah nggak bisa saya tanggapi, kalau nggak bisa saya tanggapi atas pertanyaanmu, ya sudah Ya, dibubarkan silakan. saja. Berarti apa yang kamu katakan itu ya benar. Silakan. menurut kamu, gitu loh. Jangan nangis, Ya kan? Silakan.
Bukan nangis. Kamu itu selalu memframing hal-hal yang nggak perlu gitu loh. Silakan, nggak usah Kamu curhat, katakan orang silakan. Kristen menikah dengan Nggak usah. hewan dan segala Kamu mau macam. aku tunjukkan, Ya. mau aku tunjukkan di gereja ada nikah manusia dengan Apa? binatang, mau? Yang Mau? mana itu? Itu Mau akal-akalan nggak? foto kamu kan? Lo akal-akalan foto. Gereja mana? Mana? Gereja Udah, mana? lanjut pertanyaanmu, Bung. Lanjut pertanyaannya, Bung. Lanjut. Silakan. Bukan pertanyaan, maksud saya gini loh. Apa tanggapanmu dengan orang Saya sudah di Bogor tanggapin, sana? itu Makanya saya oknum. bilang tadi gini loh. Lah, oknum, ya berarti kalau oknum tidak berarti kalau oknum tidak melaksanakan syariat dalam Islam atau mungkin tidak ada hadisnya, tidak ada Al-Qur'annya, boleh-boleh saja begitu. Lalu tanggapanmu sebagai sesama muslim apa? Yang kamu mau nilai ini ajaran agama Islam atau pelaku? Ayo. Loh, saya Ayo, tanya dulu ayo. kamu. Ajaran Dengan Islam, mereka seperti ajaran itu, kamu Islamnya sebagai- atau bilang oknumnya? aja saya tidak bilang aja kamu terserah Apa? mereka itu aja kok. Kalau misalnya kamu mengatakan itu, Oh, nggak bisa begitu. Mereka masuk Bukan ke- terserah mereka. Mereka melanggar syariat Islam. Kok bilang- Itu aduh, apa? saya Apalagi? bilang. Ayo, cepat sebelum saya tanya balik. Kamu bilang tadi, Hmm. kamu potong-potong terus dari tadi. Nah, Amin. jangan panik, santai. Sekarang Juma juga seperti itu. Nanti kalau mati sendiri berarti saya rungkatkan aja ya. Enggak berkualitas OTN ini jadi. Kalau nanti Ya, ini saya rungkatkan rungkatkan aja. aja gitu loh. Ayo, silakan. Ya, kamu diam dulu ya, diam. Mau ngomong ya. apa lagi? Bagaimana Ya, kamu bilang ya. tadi itu sudah diharamkan, ya. Tetapi yang sudah diharamkan dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Oke, Terus? oke. Lalu bagaimana sikapmu? Ya, itu sudah diharamkan tapi masih dilakukan oleh oknum tertentu. Gimana? Ya. Bukankah itu Sama mencederai yang seperti sudah sikap. diharamkan? Dengarkan, Bung, diam. Ini giliran saya kan? Anda kan bertanya ke saya kan? Ya kan? Nah, kalau yang seperti itu, kaidah Islamnya kan sudah mengharamkan. Nikah kontra itu di Islam itu nggak ada. Kalau ada, tunjukkan dalilnya. Anda tidak bisa menunjukkan. Berarti pelakunya adalah oknum. Sama ketika Al-Quran juga melarang menyembah manusia. Oke? Tapi ternyata ada masih juga manusia menyembah sesamanya manusia. Apakah kemudian Al-Quran yang salah, Islam yang salah? Kan bukan. Sama seperti sama seperti Yesus kemudian mengharamkan untuk tidak melanggar hukum Taurat. Tapi ada kelompok yang yang kemudian menghapuskan hukum Taurat. Siapa yang salah ini? Yesus atau mereka yang melanggar? Ya yang melanggar, Bung. Yang melanggar itu yang salah, bukan agamanya yang salah. Paham? Sekarang boleh saya balik tanya? Boleh. Sebentar, sebelum kamu bertanya pada saya. Sebentar, karena tadi datang boleh. orang di sini Baik, hanya bertanya silakan. pada saya. Berarti Loh, penjelasan saya Timo belum tadi bertanya, harus loh. bertanggungjawabkan. Duh. Saya tidak ada urusan dengan yang tadi. Kamu sedang berhadapan dengan Bang Suma. Oh, tidak ada urusan dengan IMO gitu ya? Ya, Anda ada urusan Padahal saya kamu dengan mereka. tugasmu Saya katanya dengan meluruskan. Apa sih orang ini? Kamu itu Saya bertugas jawaban saya Anda meluruskan siapa saja nih? jawaban saya Anda tidak puas. Hah? Kalau kamu Anda tidak puas dengan jawaban saya? Itu meluruskan siapa? Kalau kamu mendengung-dengungkan meluruskan itu meluruskan siapa sebenarnya kamu itu? Oh, sesama kamu muslimah Saya meluruskan pemahamanmu. Saya meluruskan pemahamanmu tentang tuduhanmu terkait nikah kontra. Kamu tadi menuduh pelacuran dan seterusnya. Saya dengarkan loh itu. Pemahaman Kenapa teman saya? teman-temanmu itu yang kamu Kenapa harus teman luruskan saya? dulu. Lah itu tadi Kenapa Imo teman katanya saya, Bung? ada. Ada apa? Imo itu tadi katanya ada nikah kontrak itu ada. Lalu kamu ujuk-ujuk Oh, nggak nambahin. ada.
Kalau di Lah, kamu Syiah bantah mungkin katanya ada. nggak ada. Mungkin dia dari Syiah. Mungkin terus? dari Syiah atau dia belum sampai pemahamannya sampai ke sana. Kamu Itu lari-lari. dimaklumi. Saya sudah tahu Itu. kamu itu di mana-mana selalu lari-lari. Nah, sekarang bolehkah saya balik jadi- bertanya? Jadi nggak usah ya, nggak usah dikatakan bahwa kamu itu mau meluruskan ya. Sesama Ya, nggak Islam apa-apa, aja nggak usah nggak kamu luruskan. masalah. Sudah, diam. Oke. Nah, sekarang bolehkah saya bertanya? Silakan tanya. Mau tanya apa? Oke. Baik. Tolong tunjukkan syarat sah nikah di dalam Bible. Syarat sah. Kalau tidak ada syarat sah Bible dari Tuhan, maka saya katakan kalian semua adalah pesina. Jawab, silakan. Saya butuh dalil. Kok bisa kamu mengatakan pezina semua? Enggak usah, buktikan aja syarat sah nikah di dalam Alkitab dari Tuhan mana, silakan. Loh, kok kamu mengatakan berzina semua? Emang kamu siapa? Pertanyaan saya, tunjukkan Hah? syarat Kamu sah selalu nikah di dalam memframing. Bible berdasarkan firman Tuhan. Kalau ada, berarti kalian bukan pesina. Tapi kalau tidak ada, Anda semua adalah keturunan pesina. Tugas Anda sekarang Yang adalah benar. menunjukkan dalil syarat sah nikah di dalam Bible. Silakan. Yang benar kamu itu berzina semua. Orang Kristen itu kamu Bung, ngatakan. pertanyaan saya Bung, fokus Bung. Kalau di dalam kitabmu ada syarat sah nikah, berarti kalian bukan anak zina. Tapi kalau tidak ada syarat sah nikah dari Tuhan di dalam Bibelmu, kalian semua adalah keturunan pesina. Silakan. Loh, kok kamu langsung punya kesimpulan begitu? Jangan ke sana. Kutanya syarat sah nikah di dalam agamamu Kamu yang mana? kesana kemari gitu loh. Hah? Kamu yang Syarat kesana sah kemari. nikah di dalam agama Kristen berdasarkan firman Tuhan itu tolong tunjukkan. Silakan. Kalau tidak ada berarti kalian ini Kok kamu langsung hanya bilang- upacara bilang ikuti nggak ada. upacara Yunani, tapi ternyata tidak ada dalilnya di dalam Bible, berarti kalian adalah melakukan persinahan secara ilegal, secara legal. Silakan. Yang benar kamu itu. Juma, Ayo, Anda Mana butuh kamu waktu tadi? berapa? yang mana kamu? Anda butuh waktu berapa lama untuk mencari di Bible syarat sah nikah? Silakan. Kalau tidak ada syarat sah nikah di dalam agama saudara, berarti kalian sama seperti bembek. Silakan. Yang Jawab benar. saya, pertanggungjawabkan imanmu. Kok jadi kayak Yang gitu? benar, Jawab cuma- aja, silakan. Iya, silakan. Kamu tuh selalu memframing, itu yang saya nggak suka ya. Kamu Udah mau dijawab, nangis? katanya lagi perzina. Kok nangis? Oke, silakan. Saya diam. Host, Kok saya diam host, nangis? silakan kita tunggu jawabannya. Kok nangis? Hah? Tak, tak, Kok kamu bilang nggak tak. nangis? tak, 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 tak. Nggak ada jawaban? Berarti kalian adalah keturunan Mana jawaban? Silakan kamu ubah dulu kata-katamu itu. Saya tidak perlu mengubah, Bung. Kalau ada syarat sah nikah dari Tuhan bagi Kristen, maka kalian bukan anak pesina, kalian bukan keturunan pesundal. Syarat yang Tapi kamu maksud kalau apa? tidak ada, Syarat-syarat itu apa maksudnya? lu. Syarat itu Lo. maksudnya apa? Lo. Syaratnya itu apa maksudnya? Laki-laki, perempuan. Oke, Jelas lah. sebentar, Usar. Sebentar lah, Usar. Kita sapa dulu nih si satu. Mau disapa dulu orang baru masuk nih. Halo, Bang Satu. Iya, halo. Halo. Yang kamu maksud itu Oke, syarat siap, Bang, itu ya, apa? Udah, Bang kamu Satu jangan siap ya nangis. diskusi ya. Oh, Saya oke. tunggu saja dia, Bang. Nangis, Nah, inilah Saya udah kalian terpojok. ini. Pertanyaan saya sederhana Oke, loh. Bang Satu. Iya, Pertanyaan halo. Silakan, Bang sederhana. Satu.
Yang penting kasihan dia terpojok. Silakan, silakan. Ya, silakan. Silakan. Iya, Bang Zuma. Ya, silakan Bang, silakan. Ya, saya tidak suka berdebat ya. Saya hanya menjelaskan sedikit. Ya, silakan Anda jelaskan. Bantu teman kita yang sudah ke pojok dia itu. Saya menjelaskan bahwa syarat pernikahan dalam Kristen itu yang pertama yang kita paham adalah antara laki-laki dan perempuan. Dalil? Yang pertama. Ada bentar ya Bang, saya cari dulu ya. Selamat siang Bang Zuma. Ya, siang Bang Arnold. Buka data semua. Halo, dari kejadian Bang. Dari kejadian. Di mana tuh kejadian? Kejadian yang mana? Yang terjadi di mana? Di Eropa, Afrika, Asia, atau kejadian di mana? Dalam Bible, dalam Bible, dalam Bible. Bible. Itu prosesi nikahnya orang Yahudi. Kalau Anda pun mengambil di perjanjian barunya orang Yahudi. Yang saya maksud ini orang Kristen. Yang nikah di gereja, di hadapan pendeta. Gitu-gitu maksudnya Bang. Itu di mana dalilnya di Bible? Ada nggak? Assalamualaikum Gurunda, Zuma. Izin hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal, akhi. Izin hadir ya. Siap. Di situ dalilnya Bang, dari kejadian itu. Nah, aku tanya, umat Islam dalilnya di mana untuk syarat pernikahan? Lah, nggak ada. mana maksudnya? Tunjukkan dulu. Anda masuk ke sini setelah teman saudara lari. Aku tanya. Anda punya saudara kabur, itu giliran saya bertanya. Kan gitu. Nah, sekarang cobalah bantu teman, dalilnya, dalil bantu Anda di teman mana? saudara. Saya nggak peduli. Saya yang bertanya. Saya nggak peduli. Saya yang bertanya. Saya balik bertanya itu lagi. Pertanyaan saya. Itu pertanyaan saya. Itu pertanyaan saya yang kamu tidak jawab, malah kamu lempar balik nanya. Oke? Ayolah. Yang jujur itu lebih baik. Jujur itu lebih baik. Syarat sah nikah, cepat. Ada nggak? Kalau tidak ada berarti kalian mohon maaf. Ya seperti yang dituduhkan oleh yang tadi itu. Dia menuduh kami itu bersundar belacur. Nah sekarang syarat sah nikah di dalam Kristen itu menurut firman Tuhan tertulis di mana? Tunjukkan. Kalau kami di Islam salah satu saya kasih ya. La nikaha illa biwali wasyahidaya adl. Itu salah satu daripada syarat sah nikah. Nah saya minta
Syarat sah kawin di Kristen itu apa? Kalau yang saya lihat di perjanjian lama, kalau kalian mau menggunakan perjanjian lama, di situ salah satu syarat berumah tangga adalah memperkosa, gitu ya. Ada kan? Yang kedua, salah satunya adalah berzina. Nanti boleh saya uraikan. Dan ada data yang lucu di dalam kitab saudara, dalam 1 Korintus 7:29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksud, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang punya istri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Saya masih nunggu, Bang. Kabur roter semuanya Bang Zuma. Gak ada yang berani naik ke atas. Mana hotel-hotel nih? Ya, saya rasa cukup sampai begitu saja lah. Nggak usah lagi dilanjutkan. Saya mau rungkat juga lah. Oke. Sebelum rungkat, Bung, saya boleh... Bung, boleh satu data dari saya boleh ya sebelum dirungkat? Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih, host. Jadi kalau kita berbicara mengenai salah satu syarat sah berumah tangga di dalam Kristen itu, kalau dia memaksakan kitabnya orang Yahudi sebagai dalilnya, saya kasih ilmu gratis kepada yang tadi yang bertanya, mudah-mudahan masih mendengarkan di bawah. Di dalam Ulangan 22, data nomor 25 sampai 27, saya bacakan. Jika didapatkan laki-laki yang kemudian menemukan seorang gadis yang tidak bertunangan dan laki-laki itu memperkosa dan memaksanya tidur dengannya, maka laki-laki itu kemudian harus menikahi wanita yang diperkosa tersebut. Ya, tidak ada dosa pada gadis yang kemudian diperkosa. Lalu kemudian perintahnya, ya, wanita di dalam Ulangan 22 ini, jika seorang pria menemukan seorang gadis masih perawan yang tidak bertunangan dan kemudian menangkapnya atau memperkosanya dan tidur dengan wanita tersebut, lalu kemudian mereka kepergok diperkosa dan memperkosa, maka pria yang memperkosa harus memberi orang tua dari wanita yang diperkosanya itu 50 shikal perak. Dan dia menjadi istri dari yang memperkosanya karena lelaki tersebut telah melanggarnya. Dia tidak boleh meninggalkan wanita yang diperkosa tersebut, tetapi harus dinikahi menjadi istri. Jadi ini salah satu syarat berumah tangga di Kristen kalau berdasar terhadap kitabnya orang Yahudi yang mereka ambil terjemahannya. Itu terekam di dalam Ulangan 22 nomor 28 sampai nomor 29. Jadi salah satu syarat sah berumah tangga, ya, memperkosa. Itu yang tertulis di dalam Ulangan 22, 28, 29. Tapi karena ini mungkin sudah tidak berlaku, ya, karena diganti oleh perjanjian baru menurut mereka, ya silakan aja, kita hanya memberikan data. Saya kira begitu teman-teman, demikian dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, tempuh. Terlambat. Iya Bang. Iya. Larut penuh kan, asal. Lanjut. Iya, sudah azan di sini. Silakan host, sudah azan di kota kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita, sahabat-sahabat sekalian. Apakah suara saya masih kedengaran? Jadi tadi kita minta dari teman yang menghujat tentang nikah kontrak ada di Islam, ya. Alhamdulillah kita sudah membantah
jangan seenaknya menghujat Islam tanpa ilmu. Dan kita sudah membuktikan ke beliau bahwasanya apa yang mereka tuduhkan itu adalah sesuatu yang tidak ada di dalam Islam. Memang ada kisahnya Rasulullah Muhammad SAW daripada para pejuang waktu itu berzina, maka Rasulullah memberikan solusi. Tetapi kemudian setelah itu Rasulullah Muhammad SAW kemudian melarang, mengharamkan. Lalu kemudian kita balik nanya tentang syarat sah nikah di dalam kitabnya mereka, dalam kitab agamanya, ternyata tidak ada sama sekali. Maka benarlah yang saya katakan tadi, ya biarlah dia mempertanggungjawabkan dan menyadari dirinya apakah dia itu anak dari hasil nikah atau hanya hasil dari kawin, ya, karena nikah dan kawin itu beda, ya. Kalau nikah itu di Islam, kalau kawin ya umum. Hewan juga kawin, tapi hewan tidak nikah, gitu ya. Mana ada kawin nikah? Mana ada kambing atau monyet yang nikah? Binatang-binatang itu kawin. Nah, mereka ini tidak nikah, tapi mereka ini kawin. Untuk itulah kemudian saya minta data, ya alhamdulillah mereka tidak bisa menunjukkan. Kemudian syarat sah nikah kita kan jelas tuh. Siapapun di antara kita umat Islam itu pasti tahu syarat sah nikah. Nah ternyata ketika mereka tidak mampu menunjukkan syarat sah nikah, ya saya bantu. Salah satu syarat nikah dalam kitab mereka adalah ulangan 22. Caranya menikah adalah ketika ada seorang gadis yang kita suka, tapi gadisnya tidak mau sama kita, supaya dia bisa menjadi bini, maka menurut data yang ada, wanita tersebut diperkosa, habis itu bapaknya kita beri 50 shikal perak. Ya kalau sekarang mungkin 500 perak lah kalau sekarang, atau 500.000 gitu ya. Habis itu wanita tersebut wajib menjadi istri kita. Wow, keren. Baik sahabat, kita sudahi dulu ya sesi kali ini. Kita sholat asar dulu, habis itu kita lanjut untuk kembali lagi berjumpa. Ingat ya sahabat, sebentar malam ada yang bersyahadat, alhamdulillah, pukul 9 waktu Kota Makassar. Ya. Demikian, saya tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.